Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku Regi Yonda dengan NIM 2122018. Hari ini kita akan membahas, betul sekali. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana tata cara memandikan dan juga mengkafani jenazah. Nah, poin pembahasan kita ada dua. Yang pertama yaitu memandikan, kemudian mengkafani. Poin pertama, kita akan membahas memandikan jenazah. Masuk pada syarat jenazah dimandikan. Yang pertama ialah orang tersebut harus beragama Islam, didapati tubuhnya walau hanya sebagian. Yang ketiga, bukan karena mati syahid. Nah, selanjutnya kita masuk kepada syarat orang yang memandikan jenazah. Yang pertama ia adalah harus orang muslim, kemudian berakal dan balik. Yang kedua, berniat memandikan jenazah. Yang ketiga, kepribadiannya jujur dan saleh. Yang keempat, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan mayat. Yang kelima, jenis kelamin sesuai dengan mayat. Contohnya, ketika mayatnya seorang laki-laki, maka orang yang memandikannya haruslah berkelamin laki-laki. Dan begitu pula sebaliknya, jika perempuan adalah mayatnya, maka yang memandikannya juga harus perempuan. Nah, masuk pada poin selanjutnya, yaitu hal-hal yang harus dipersiapkan dalam memandikan jenazah. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama yaitu tempat mandi jenazah, kemudian air bersih, kemudian air sidra atau bidara, kemudian sabun mandi, kemudian sarung tangan, ada kapas, dan terakhir ada air kapur baru. Nah, masuk ke poin selanjutnya yaitu tata cara memandikan jenazah. Ada beberapa langkah dalam memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar. Hindari terkena hujan, sinar matahari dan tertutup atau tidak terlihat kecuali oleh orang yang memandikan dan juga mahramnya. Kemudian yang kedua, diperintahkan menutup mayit dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Yang ketiga, pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air suci dan disunnahkan mencampurnya dengan sidra atau bidara atau larutan kapur barus. Yang keempat, menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki atau disunnahkan 3 kali atau lebih dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan lalu bagian sebelah kiri. Yang kelima, bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki, serta rambutnya. Kemudian yang keenam, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut dengan cara menekan bagian bawah perut dan bersamaan dengan itu angkatlah sedikit bagian kepala dan kaki badan sehingga kotoran yang ada di dalamnya dapat keluar. Yang ketujuh, mewudukkan jenazah sebagaimana wuduk akan sholat setelah semuanya bersih. Yang terakhir ialah disirami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Nah, itulah tadi tata cara memandikan jenazah. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengkafani jenazah. Nah, pertama, hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah. Pertama ialah kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh jenazah. Yang kedua, kain kafan hendaknya berwarna putih. Yang ketiga, jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi jenazah perempuan hendaknya ialah 5 lapis. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah. Yang pertama, kain kafan yang diperoleh dengan cara yang halal. Kemudian yang kedua, kain kafan hendaknya bersih dan berwarna putih dan sederhana. Nah, masuk kita kepada tata cara mengkafani jenazah. Kita akan membahas tentang cara bagaimana mengkafani jenazah laki-laki. Ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu sunnah menggunakan 3 lembar kain kafan berwarna putih. Apabila menggunakan kain selain putih, maka hukumnya adalah makruh. Yang kedua, hukum mengkafani jenazah laki-laki menggunakan kain sutra adalah haram. Yang ketiga, kain kafan yang dipotong sesuai ukuran jenazah dengan dilebihkan sedikit supaya kain bisa diikat.
Kemudian yang kelima, taruhlah 5 kain sebagai tali untuk mengikat jenazah dengan dipanjangkan sebelah kanan, nantinya ikatan tali akan berada di sebelah kiri. Kemudian yang keenam, rentangkan kain pertama pada posisi tengah, setelah itu rentangkan kain kedua agak geser ke sebelah kanan jenazah dan rentangkan kain ketiga agak geser ke sebelah kiri jenazah. Yang ketujuh, setelah 3 kain kafan direntangkan, berilah wewangian pada kain kafan tersebut. Yang ke-8, letakkan jenazah di atas kain kafan yang sudah tertata dengan rapi dengan hati-hati sehingga aurat jenazah tidak terlihat. Yang ke-9, kedua ibu jari kaki diikat dengan kain secukupnya. Tangan jenazah disedekapkan dengan posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Ke-10, tutuplah setiap lubang tubuh jenazah dengan kapas termasuk lubang kemaluan atau depan dan belakang, tanpa terlihat auratnya. Ke-11, lipatlah kain kafan lapisan pertama dan kedua dengan rapi. Ke-12, ambil kain kafan yang menutupi aurat jenazah sebelum melipat kain yang terakhir. Kemudian selanjutnya, lipatlah kain yang terakhir untuk menutupi seluruh anggota badan jenazah. Kemudian apabila jenazah dalam keadaan ihram, maka bagian kepalanya tidak boleh ditutup. Kemudian ikatlah tali jenazah dengan ikatan yang dilepas dengan menempatkan ikatan berada di sebelah kiri untuk memudahkan seorang melepaskannya ketika berada dalam kubur. Dan terakhir, makruh memakaikan baju dan menutup kepala jenazah dengan menggunakan semacam surban. Nah, itulah materi kita pada hari ini, yaitu bagaimana tata cara dalam memandikan jenazah dan juga mengkafani jenazah. Semoga teman-teman dapat dengan mudah memahaminya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.